Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang film 13 Bom di Jakarta tahun 2023. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Aldi Fadilah, Alfahri Mawada, Raffi Luna Sabda Alif, Rio Resto Fauzi, dan Satya Nizar Irliansyah. Pengertian sinema. Sinema adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menonton film, biasanya dalam bentuk bioskop. Istilah sinema berasal dari bahasa Perancis, yaitu cinématographe, dan di Indonesia lebih dikenal dengan bioskop, yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu bioskop, yang juga berarti tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar. Pengertian film. Film merupakan suatu alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak umum melalui media cerita, dan juga dapat diartikan sebagai media ekspresi artistik bagi para seniman dan insan perfilman untuk mengungkapkan gagasan ide cerita yang dimiliki. Film juga dapat dianggap sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, atau bahkan hasil rekaman lainnya. Sinopsis. Sinopsis film 13 Bom di Jakarta mengisahkan tentang serangan terorisme yang dilakukan oleh sekelompok teroris yang dipimpin oleh Ahok, yaitu Rio Dewanto. Mereka meletakkan 13 bom di berbagai titik di Jakarta. Setiap bom diancam akan meledak setiap 8 jam sekali. Ahok meminta tebusan bernilai miliaran rupiah dalam bentuk Bitcoin. Badan intelijen dan agen rahasia dikerahkan untuk menemukan para teroris dan menghentikan ancaman. Lalu mereka menyeret Oscar dan William yang diduga terlibat dalam terorisme. Situasi menjadi rumit karena tim agen rahasia menemukan adanya penyusup di antara mereka. Untuk menghentikan serangan teror, pihak berwajib harus menyerahkan uang berjumlah miliaran rupiah dalam bentuk Bitcoin kepada Ahok, atau keselamatan warga Jakarta akan terancam. Lawan! Jika ada yang merampas orang-orang yang kita cintai, kita harus membalasnya 2 kali lebih daripada itu. Ekonomi hanya membuat elit kaya menjadi semakin kaya dan rakyat kecil terus dieksploitasi dan hidup sengsara. Tapi negara selalu mengabaikan aspirasi yang datang dari bawah dan menganggap remeh kemampuan rakyat. Ada 13 bom yang sudah kami sebar di Santero Kota Jakarta. Kirimkan 100 Bitcoin melalui Indodax, atau bom-bom tersebut akan kami ledakkan setiap 8 jam sekali. Kami emang pengen dunia yang lebih baik, tapi nggak pakai ngebunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kami manusia-manusia tanpa sisa yang dikubur Tuhan hidup-hidup. Semua yang kami punya udah dirampas. Banyak orang yang mati karena kelaparan. Karena dimiskinkan secara sistemik. Malam ini akan menjadi mimpi buruk bagi kekuasaan dan akhir dari sistem yang korup. Jenis film merujuk pada klasifikasi atau kategori yang digunakan untuk menggolongkan film berdasarkan berbagai karakteristik seperti genre, gaya pengambilan gambar, tema, atau tujuan artistik.
Jenis film membantu para penonton untuk mengidentifikasi dan memahami ciri-ciri khas dari suatu film, serta memilih film yang sesuai dengan preferensi mereka. Berikut adalah beberapa contoh jenis film yang umum. Yang pertama, film aksi. Film yang menampilkan adegan-adegan aksi, pertempuran, dan kejar-kejaran yang intens. Yang kedua, film komedi. Film yang bertujuan membuat penonton tertawa dengan humor yang konyol atau cerdas. Yang ketiga, film romantis. Film yang menyoroti kisah cinta dan hubungan antar karakter utama, seringkali dengan akhir bahagia. Yang keempat, film horor. Film yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut atau ketegangan melalui cerita, suasana, dan adegan-adegan yang menakutkan. Yang kelima, film fantasi. Film yang menampilkan unsur-unsur yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, seperti makhluk-makhluk fantastis, sihir, atau dunia alternatif. Yang keenam, film fiksi, ilmiah atau science fiction. Film yang menggunakan konsep ilmiah atau teknologi canggih sebagai elemen utama dalam sebuah cerita, seringkali menggambarkan masa depan atau dunia alternatif. Yang ketujuh, film petualangan. Film yang menampilkan perjalanan atau pencarian yang penuh dengan tantangan, keajaiban, dan keberanian. 8. Film animasi. Film yang menggunakan gambar-gambar bergerak untuk menceritakan cerita, baik itu dengan teknik tradisional maupun animasi komputer. Yang kesembilan, film dokumenter. Film yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kejadian nyata, orang, tempat, atau fenomena, seringkali dengan menggunakan rekaman dan wawancara. 10. Film trailer. Film yang menimbulkan ketegangan dan kecemasan melalui plot yang penuh dengan intrik dan adegan-adegan menegangkan. Yang ke-11 adalah film musikal. Film yang menggunakan musik dan tarian sebagai bagian integral dari cerita, seringkali dengan adegan-adegan nyanyian dan pertunjukan. Berikutnya ada film biografi. Film yang menggambarkan kehidupan nyata seseorang atau sekelompok orang, seringkali berfokus pada perjalanan hidup, pencapaian, atau peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Yang terakhir ada film drama. Film yang fokus pada pengembangan karakter dan emosi, seringkali mengangkat tema-tema kehidupan yang serius. Untuk penjelasan dari jenis film 13 Bom di Jakarta ini sendiri termasuk jenis film aksi. Film ini menceritakan tentang serangkaian serangan bom yang terjadi di Jakarta, mengikuti kisah investigasi untuk menghentikan ancaman tersebut. Alur cerita yang menegangkan dan penuh aksi membuatnya termasuk dalam genre ini. Selanjutnya adalah fungsi media. Yang pertama ada informasi, kemudian propaganda, manipulasi, agen ideologi, membentuk nilai dan sikap, indoktrinasi atau brainwashing, menggandakan efek, dramatisasi, dan memberi hiburan. Menurut Wibowo, dalam Rizal tahun 2014, film adalah suatu alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak umum melalui media cerita dan juga dapat diartikan sebagai media ekspresi artistik bagi para seniman dan insan perfilman untuk mengungkapkan gagasan dan ide cerita yang dimilikinya. Dari pernyataan di atas, maka dapat diartikan jika film ialah karya seni yang berupa gambar yang bergerak atau media komunikasi yang dapat dilihat dan dipertontonkan, dan fungsinya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak umum. Film terdapat 3 fungsi utama, yaitu informatif, edukatif, dan persuasif. Yang pertama ada fungsi informatif, yang dimana film ini berfungsi sebagai informatif karena pada film terdapat pesan dan gambaran tentang pemikiran dan ideologi pembuatnya. Dari berbagai macam jenis film menjadi media yang menyampaikan pesan mengenai tokoh, peristiwa, dan juga lokasi yang nyata. Yang kedua ada fungsi edukatif. Film yang berfungsi sebagai edukatif karena pada film terdapat pesan informasi yang berisikan tentang pengetahuan yang ditampilkan oleh film tersebut yang berguna untuk seseorang, masyarakat, dan negara. Edukatif yang terdapat dalam film bisa berupa seperti gambar tentang profesi, ideologi, tokoh, atau peristiwa bersejarah.
Selanjutnya ada fungsi persuasif, yang dimana film ini berfungsi sebagai persuasif jika pada film tersebut terdapat pesan-pesan yang berisikan berdasarkan data dan fakta untuk meyakinkan penonton yang melihat film tersebut. Gambar persuasif pada film bisa berupa isu masalah, argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Film 13 Bom di Jakarta termasuk dalam fungsi film sebagai hiburan edukatif. Hiburannya, seperti kebanyakan film thriller aksi 13 Bom di Jakarta, dirancang untuk memberikan pengalaman yang mendebarkan dan menghibur penonton. Pendidikan dari film ini juga berfungsi untuk mendidik penonton tentang isu-isu penting seperti terorisme, keamanan publik, dan upaya penegakan hukum dalam menghadapi ancaman tersebut. Penonton dapat memperoleh wawasan tentang kompleksitas penanganan ancaman terorisme dan pentingnya kerjasama antar berbagai pihak untuk menjaga keamanan. Selanjutnya ada teori budaya visual. Teori citra dalam budaya visual adalah bidang studi yang mengeksplorasi bagaimana gambar dan representasi visual mempengaruhi cara kita memahami dunia. Ini mencakup berbagai bentuk visual seperti seni, fotografi, film, iklan, dan media sosial. Beberapa konsep kunci dalam budaya visual meliputi representasi, interpretasi, dan literasi visual. Representasi, terorisme, dan realisme kekerasan. Film ini menyoroti realisme, kekerasan, dan tantangan dalam pencegahan terorisme di Indonesia, mengangkat insiden bom yang terjadi di Jakarta sebagai inspirasi utama. Citra pada film. Interpretasi. Film ini menggambarkan aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok AROK dengan intensitas tinggi, menyoroti masalah-masalah sosial dan ekonomi yang relevan. Film ini tidak hanya menyajikan adegan aksi yang penuh ketegangan, tetapi juga kritik soal terhadap ketidakadilan ekonomi dan korupsi di Indonesia. Literasi visual. Film ini mengandalkan efek visual praktis lebih dari CGI, yang memberikan kesan realisme dan intensitas pada adegan aksi. Ini meningkatkan kredibilitas dan imersi penonton dalam cerita, menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan autentik. Literasi visual. Lokasi pengambilan gambar yang dipilih, seperti sudut-sudut kota Jakarta dan pabrik gula yang sudah tidak terpakai, berkontribusi pada nuansa mencekam dan teror. Desain produksi yang detail ini mendukung narasi film dan memperkuat pesan visual tentang ancaman dan ketidakstabilan. Integrasi tema ekonomi digital. Seperti mata uang kripto, dalam cerita dan visualisasi kegiatan di dunia vintage membantu mengaitkan masalah kontemporer dengan narasi terorisme. Ini menambah lapisan kedalaman pada cerita dan menunjukkan bagaimana teknologi modern bisa terkait dengan kejahatan. Literasi visual. Akting dan ekspresi wajah para pemeran seperti ketegangan, ketakutan, dan determinasi ditampilkan dengan kuat melalui close up dan framing yang tepat. Hal ini memungkinkan penonton untuk merasakan emosi karakter dan memahami konflik internal mereka lebih dalam. Dialog klip. Ini akan mengubah semuanya. Arok Ismail Ghani.